Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Auliel Amin. Pada kali pada pagi hari ini, saya ingin memberikan pendapat tentang em, pelabuhan perikanan atau memberikan tanggapan tentang apakah bisa pelabuhan perikanan itu turun kelas atau bisa atau tidaknya pelabuhan perikanan turun kelas. Baik, saya akan menjelaskan dari segi atau dari literatur yang saya dapatkan. Nah, kita langsung untuk ke topik pembahasan. Pembahasan yang saya kembangkan di sini adalah pendapat saya tentang status pelabuhan perikanan yang tidak bisa turun. Mengapa seperti ini? Karena saya sendiri punya pandangan beda. Memang sejatinya kalau kita lihat atau kita kita apa ya? Kita pandang pelabuhan perikanan itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kalau pelabuhan perikanan itu bisa turun. Akan tetapi saya masih kekeh dengan pendirian saya sendiri. Kenapa ya? Kenapa kenapa saya masih kekeh dengan pendirian saya sendiri? Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu menurut beberapa penelitian ilmiah, status kelas pelabuhan perikanan di Indonesia pada umumnya tidak dapat diturunkan dengan mudah. Peraturan pemerintah telah menetapkan persyaratan yang ketat untuk menentukan dan perubahan status kelas pelabuhan perikanan. Tanggapan ini diperkuat oleh jurnal yang ditulis oleh Hamzah dan Wisodo tahun 2018 yang menjelaskan bahwa peningkatan status kelas hanya dapat dilakukan melalui proses evaluasi yang komprehensif dan penurunan status tidak dapat dilakukan secara sembarang. Artinya, ada beberapa faktor yang urgent yang bisa mempengaruhi. Akan tetapi, saya masih kekeh karena hal-hal berikut ini. Nah, selain itu, beberapa studi kasus juga menegaskan bahwa satu kelas pelabuhan perikanan tidak dapat diturunkan selama fasilitas dan infrastruktur yang ada masih memenuhi kriteria yang diterapkan, seperti yang dibahas dalam jurnal Suherman et al. 2016 terkait pelabuhan perikanan Samudra Bitung. Penurunan status hanya mungkin terjadi jika terjadi bencana alam atau kerusakan kerusakan parah yang tidak dapat diperbaiki. Hal serupa juga diungkapkan dalam studi CA et al. 2016 dan Rahmawati et al. 2018 mengenai pelabuhan perikanan Nusantara, Pemangkat, dan Berondong. Nah, secara umum, penurunan status kelas pelabuhan perikanan hanya dapat terjadi jika terdapat penurunan signifikan dan berkelanjutan pada aktivitas produktivitas serta kondisi infrastruktur yang tidak dapat diperbaiki. Selain itu, peraturan pemerintah yang mengatur klasifikasi dan persyaratan pelabuhan perikanan menjadi dasar yang mengikat sehingga penurunan status kelas tidak dapat dilakukan dengan mudah atau secara sewenang-wenang. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelabuhan perikanan hal yang penting untuk menjaga status kelasnya. Dan untuk itu, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam aspek lingkungan, pemerintah daerah dapat mempengaruhi kelestarian melalui pengelolaan limbah efektif dan pengadaan hijau. Praktik pengadaan publik berkelanjutan dapat mengurangi limbah dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan. Selain itu, tata kelola lingkungan dapat ditingkatkan lewat modal sosial dan kerjasama antar mitra pemerintah. Nah, untuk ini ada untuk bidang sosial sendiri, penerapan kesehatan dipengaruhi oleh model sosial dan sebagai berikut. Nah, untuk terkait tata kelola, undang-undang baru seperti Undang-Undang Pemerintah Daerah 2020 di Victoria bertujuan menangani korupsi, peningkatan profesionalisme, dan pembangunan budaya dan akuntabilitas. Mengapa undang-undang ini ditekankan? Untuk ketidak ada untuk menekan penjahat-penjahat yang ada di pemerintahan sendiri.
pengaturan kelembagaan yang kuat dan tata kelola bertingkat dapat mendukung adaptasi lokal terhadap resiko lingkungan. Nah, ini untuk menekan penurunan pelabuhan sendiri. Kan tadi sendiri saya sudah menyinggung ya, pelabuhan perikanan ini tidak bisa turun jikalau memang ada aspek-aspek yang mempengaruhi seperti bencana dan hal-hal yang sebagai benar-benar yang tidak bisa kita di luar uh, ekspektasi. Nah, di sini juga dijelaskan ya, pelabuhan perikanan merupakan infrastruktur strategi yang membutuhkan investasi besar. Saya tekankan kembali, investasi besar dan perancangan jangka lama. Perancangan jangka lama. Ketika sebuah pelabuhan perikanan dibangun dengan standar dan klasifikasi tertentu, penurunan status dan konstruktivitas terhadap investasi yang telah ditanamkan dan pembangunan yang telah dilakukan. Alasan pertama mengapa status pelabuhan perikanan tidak boleh diturunkan terkait dengan aspek infrastruktur. Pelabuhan yang telah dibangun dengan fasilitas sesuai kelasnya, seperti dermaga, cold storage, dan public S, merupakan aset tetap yang tidak bisa begitu saja dikurangi dan dihilangkan. Penurunan status pelabuhan tidak akan menghilangkan infrastruktur yang sudah ada, justru berpotensi menyebabkan fasilitas tersebut menjadi tidak teroptimalkan. Kedua, dari perspektif sosial ekonomi, penurunan status pelabuhan dan berdampak serius pada masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan yang telah berinvestasi dan mengembangkan usahanya sesuai dengan kelas pelabuhan tersebut. Nelayan telah memiliki kapal dengan ukuran tertentu, tidak bisa begitu saja menggantikan kapalnya yang lebih kecil jika status pelabuhan diturunkan ke ketiga dan seterusnya. Keempat, ada penurunan status dalam memicu efek domino terhadap perekonomian regional. Pelabuhan perikanan sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah. Dengan menurunkan status akan berdampak pada sektor-sektor pendukung seperti industri pengolahan, logistik, dan jasa-jasa terkait lainnya. Kelima, dari segi pengolahan sumber daya, mempertahankan status pelabuhan justru dapat mendorong upaya perbaikan dan optimalisasi pengolahan tentang seperti penurunan hasil tangkapan seharusnya direspon dengan strategis pengolahan sumber daya yang lebih baik, bukan dengan menurunkan status pelabuhan perikanan. Berdasarkan Permen KP nomor 8 tahun 2012, klasifikasi pelabuhan perikanan seharusnya menjadi standar minimal yang harus dipertahankan. Fokus pengelolaan seharusnya pada upaya mempertahankan meningkatkan kinerja pelabuhan, bukan pada mekanisme penurunan status. Kesimpulannya, dari esai yang saya buat, status pelabuhan perikanan seharusnya tidak bisa diturunkan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Fokus kebijakan seharusnya pada upaya peningkatan kinerja dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada, bukan pada mekanisme penurunan status yang berpotensi merugikan berbagai pihak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.